datang di podcast Ngobrol Media. Kali ini aku bakal ngebahas tentang agenda media bersama Bapak Iman selaku produser. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat. Langsung aja kali ya ngobrol. Kalau boleh tahu nih, aktivitas sehari-hari Bapak selama di Radio Iswara ini ngapain aja sih? Ya, jadi perkenalkan, saya Firman, dipanggilnya Iman. Jabatan saya di sini sebagai produser, reporter juga, graphic asisten. Nah, untuk pekerjaannya, jadi aktivitasnya kalau produser itu kan mengawasi program siaran. Baik. Mengawasi program siaran, menyiapkan berita, topik, narasumber, termasuk juga di digital mungkin ada kontennya juga. Kurang lebih seperti itu, sama liputan juga karena sebagai reporter. Kurang lebih seperti itu sih simpelnya. Oh iya. Menurut Bapak nih, Radio Iswara itu cirinya dibanding dengan radio lainnya bagaimana? Yang jadi ciri dari Iswara itu kita memutarkan 100% lagu pop Indonesia. Itu kita juga radio berjaringan, yang artinya kita bukan cuma ada di Bandung, tapi juga dari 9 kota. 9 kota itu ada di antaranya Bandung, Jakarta, Makassar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Jogja, lagi ya, Surabaya, saya lupa ya, mungkin nanti detailnya ada. Pokoknya dari 9 kota ya, dari 9 kota itu. Mungkin itu yang jadi ciri khasnya, termasuk dari bawaan penyiarnya juga. Untuk prime time pagi dan prime time sore itu mungkin ada touch Nyundanya, jadi membawa karakter setiap daerah gitu. Jadi untuk Iswara yang di Bandung mungkin karakternya Nyunda, untuk yang di Jogja bahasanya juga ngikutin bahasa daerah sana dan lain-lain. Kalau di Iswara. Oh, jadi sesuai daerahnya gitu. Ya, jadi Iswara sebenarnya Iswara juga kan kepanjangannya Suara Warga Indonesia. Sebelumnya kalau ngobrolin tentang sejarahnya ya, sebelumnya kita bernama iRadio. I-nya itu mewakili Indonesia. Jadi musik-musik yang diputarkan adalah karya musisi Indonesia, termasuk beritanya juga gitu. Nah, sekarang ganti ke Iswara, tetap mewakili I-nya adalah Indonesia. Cuman mungkin sekarang berganti tagline dari asalnya 100% musik Indonesia, sekarang jadi Suara Warga Indonesia gitu. Jadi harapannya, visinya itu adalah kami ingin Iswara itu kayak apa ya, yang menyalurkan aspirasi warga Indonesia gitu. Indonesia banget berarti ya? Iya, betul. Gitu. Berarti udah lama ya Bapak Iswara? Kalau Iswara itu kita berganti. Jadi awalnya iRadio. iRadio itu sejak tahun 2005 kita trial, 2006 kita launching iRadio itu. Dari 2006 kita berganti nama jadi Iswara itu di tahun 2025 bulan Februari. Jadi untuk nama Iswara ini kurang lebih hampir 1 tahun, baru 1 tahun gitu. Kalau misalkan ada tema kayak pemberitaan gitu, idenya ngambil dari mana? Kita ngambil idenya itu ya dari berbagai sumber. Yang pasti kita kan ada hot issue, kita juga tiap hari kan pasti mantengin scroll media sosmed, atau kita baca koran juga, kira-kira berita apa atau isu apa yang lagi hangat dibincangkan masyarakat gitu. Cuman yang menarik adalah untuk di Iswara sendiri, setiap topik itu atau permasalahan itu tidak dibungkus dengan berat, jadi dikemasnya secara ringan gitu, dari sudut pandang yang lain. Kalau ada berita yang lagi rame nih di Bandung, langsung siaran langsung atau gimana? Kalau kita enggak, cuman beberapa kali kalau peran saya sebagai reporter, kadang saya sendiri meliput langsung ke lapangan gitu. Apakah itu beritanya lokal Bandung atau mungkin berita di Bandung yang skalanya menasional, seperti itu, berita-berita tertentu kayak gitu. Tapi untuk yang dibawakan di on air, di siaran itu biasanya dipilih
yang tidak terlalu berat juga, karena kita juga kan ada kategorinya relate sama segmentasi kita. Jadi kalau saya tarik ke belakang, radio itu kan pasti punya segmentasi untuk siapa program siarannya di present, ditujukan. Nah, dari segmentasi itu, let's say kita segmentasinya adalah BC, status ekonomi sosialnya BC. BC itu bisa dibilang menengah ke bawah. Nah, nanti ada kelihatan tuh figurnya tuh kira-kira siapa ya. Mungkin kalau dibikin modelnya itu seperti pendengar-pendengar kita itu tuh banyak juga yang punya usaha sendiri, kerja di konveksi, ojol, yang punya kios di pasar. Nah, dengan tahu siapa yang mendengarkan kita bisa memilih informasi apa yang mereka butuhkan, gitu. Siaran radio masih bisa ngaruh ke cara pendengar mikir soal suatu isu. Ya, sejauh ini yang berjalan sebenarnya kan kalau tergantung beritanya juga ya. Untuk media kita harus ada beberapa saya lupa namanya, dulu waktu kuliah saya sempat belajar media itu harus berimbang, harus netral, cover both side juga. Jadi nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan juga. Nah, dari situ karena berita itu kan nggak boleh opini, ya harus berdasarkan fakta dan data. Ya, jadi apa yang tersebar, apa yang sudah dirilis beritanya kita bacakan, nggak perlu ditambah-tambahin, sesuai aja gitu. Sesuai, walaupun ditambah-tambahin mungkin itu komentar dari si penyiarnya, jadi tidak berupa opini. Karena kalau opini kan nanti ternyata beritanya beda, kita nggak valid beritanya jadinya. Jadi hanya dikomentarin aja. Sorry saya campur Sunda ya, karena saya di sini kebanyakan Sunda. Iya, nggak apa-apa, santai. Misalnya hukuman koruptor di Indonesia tidak ada hukuman mati, bla bla bla. Nah, kalau untuk sahabat suara, kira-kira gimana sih orang biar kapok jadi korupsi, biar kapok jadi koruptor? Sebenarnya kan itu konteksnya ya tadi yang ringan-ringan aja. Mereka jawabannya bisa apapun gitu. Bisa jawabannya yang nyantai, bisa yang serius atau seperti apa, itu nanti dari pendengar aja gitu. Jadi tantangannya tuh gimana kalau mencari topik? Kalau tantangan mungkin yang jadi pertimbangannya ya, tidak semua berita itu menarik untuk pendengar kita, gitu. Jadi kayak ini, hari ini sebenarnya hari Senin tanggal berapa sekarang? Tanggal 12. Sebenarnya kita udah punya topik yang disiapkan dari meeting program minggu kemarin. Ada meetingnya dulu. Iya. Untuk hari Senin ini kita bahasnya ada satu topik. Tapi karena dari awal udah banyak euforia kemarin pertandingan Persija. Persija. Dari awal banyak itu, ya udah kita topiknya tentang Persib. Gitu. Yang jadi juara ya. Juara paruh musim ini. Karena warga sebandungan ya, Persib itu. Jawa Barat mungkin. Karena pendengar kita juga, saya baca catatan, bukan cuma di Bandung, tapi juga di kota-kota sekeliling Bandung. Jadi yang WhatsApp itu suka dari yang Rancaekek, Cicalengka, Cianjur, bahkan kalau itu terestrial ya, maksudnya dengerin radio biasa. Bahkan kalau yang streaming itu yang ada yang suka WhatsApp call juga, itu ada yang dari Korea, dari Australia, dari Sukabumi. Jadi pendengarnya juga sangat banyak. Iya, luas gitu, alhamdulillah. Itu guys, podcast kali ini ngebahas tentang agenda media, di mana radio itu sangat penting untuk menentukan isu yang akan dibahas dan diceritakan oleh radio untuk pendengarnya gitu. Terima kasih kepada Bapak Iman selaku produser sudah memberikan ceritanya, berbagi cerita gitu ya.
terkait media di radio itu kayak gimana gitu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Aku sebagai Rani Rohaini pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.